والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه عباد الله اسمعوا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين hamba-hamba Allah yang kami muliakan, segala pujian dan seluruh syukur kita tujukan buat Allah Rabb yang kita sembah. Kondisi dan keadaan yang hari ini sedang kita hadapi adalah ujian dari Allah, dan ujian itu tidaklah lebih besar, tidaklah lebih banyak daripada nikmat yang tak terhingga dari Allah kepada kita. Maka kita ucapkan alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmus shalihat, alhamdulillah ala kulli halin. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita aturkan, kita sampaikan buat hadirat asyrafil anbiya wal mursalin habibina khataman nabiyyin al mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala hadzal nabi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, tidak ada nabi pun, tidak ada satu nabi pun yang diutus oleh Allah melainkan mengkhawatirkan kemunculan Dajjal buat umatnya. Maka nabi-nabi dan rasul memperingatkan kepada umat tentang bahaya Dajjal. Ibarat Allah, orang-orang beriman yang suka ngaji dipastikan mereka tahu tentang Dajjal, mendengar kajian tentang Dajjal. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya aku hidup dan Dajjal muncul, aku yang akan langsung menghadapinya dalam rangka membela dan melindungi kalian. Tapi ketika Dajjal nanti muncul dan aku sudah tidak ada, setiap kalian harus melindungi dan membela dirinya masing-masing. Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat melarang keras umatnya, jangan pernah bertemu, jangan pernah menghadap, jangan pernah berjumpa dengan Dajjal. Sebab dipastikan oleh beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang dengan sengaja, dengan senang hati, dengan sukarela berjumpa dengan Dajjal, iman yang ada di dadanya akan hilang dan dia akan kafir kepada Allah. Dia pasti akan menjadi pengikut dan penyembah Dajjal. Bahkan Nabi mengatakan, nanti akan ada seorang lelaki yang merasa imannya sudah sangat kuat,
Dia yakin dia tidak akan terpengaruh dan tidak akan berubah jika ia berjumpa dengan Dajjal. Maka ia pun keluar dari persembunyiannya dan ia berjumpa dengan Dajjal. Hilanglah imannya, saking kuatnya fitnah yang dibawa oleh Dajjal, saking kuatnya makar serta sihir yang dikuasai Dajjal, menyebabkan laki-laki ini hilang imannya kepada Allah, kafirlah ia kepada Allah, sujud menyembah Dajjal. Walaupun Dajjal sudah keluar meninggalkan kotanya, laki-laki ini tetap ia kafir kepada Allah sampai dia mati. Ibarat Allah yang kami muliakan, maka kata Rasulullah, ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'a fitnah akbar minad Dajjal. Sejak Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat terjadi, tidak ada fitnah yang lebih besar bagi umat manusia ini melebihi fitnahnya Dajjal. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, seluruh fitnah yang pernah ada di muka bumi ini yang Allah datangkan, seandainya disatukan, dikumpulkan semua, lalu diadu tanding dengan fitnahnya Masih Dajjal, seluruh fitnah yang ada di muka bumi ditanding dengan fitnah yang dibawa oleh Dajjal, pasti akan mengalahkan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal akan fitnah yang seluruhnya pernah ada di muka bumi ini. Luar biasa beratnya fitnah Masih Ad-Dajjal. Masyiral muslimin yang kami muliakan, malam tadi kami menyampaikan, coba bayangkan oleh Bapak Ibu semua, kekuatan yang dimiliki oleh Dajjal ini bukan kekuatan sembarangan, Pak. Bersatunya seluruh kekuatan setan bangsa jin dengan setan bangsa manusia di belakang Dajjal, maka menjadikan Dajjal itu memang layak jika ia berani mengklaim dirinya adalah Rabbul Alamin. Kekuatan yang dimiliki oleh setan bangsa jin, David Copperfield pengikutnya paling hanya dari bangsa jin ya 20 ribuan orang, 20 ribuan jin. Sudah begitu menakjubkan apa yang bisa dibuatnya. Bagaimana dengan Dajjal? Seluruh setan dan jin satu bumi ini berkhidmat melayaninya. Lihat kemampuan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Tanpa rela, tidak suka, seluruh jin dan syaitan dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Mereka tak rela, mereka tak suka, tapi mereka harus tunduk kepada apa yang diinginkan oleh Sulaiman. Ini Dajjal datang, jin dan setan, seluruh setan di muka bumi dengan sukarela menjadi bala tentaranya, dengan sukarela untuk berkhidmat kepada Dajjal dan mengikuti Dajjal. Iblis laknatullah alaih mengerahkan seluruh kekuatannya yang ada di alam gaib sana untuk menguatkan makar dan fitnah Dajjal. Maka dengan ini kaum muslimin, wajar dan pantaslah Nabi mengatakan, jangan pernah kalian keluar dari persembunyian untuk berjumpa dengan Dajjal. Dajjal akan sampai ke seluruh kota-kota besar di muka bumi ini. Masuk ke Solo, dipastikan Dajjal pasti akan masuk ke kota Solo. Saat kamu mendengar bahwa dia datang ke kotamu, kata Rasulullah, lari dan bersembunyilah ke dalam rumah-rumah kamu. Jadikanlah wanita-wanitamu yang ada, mulai dari emak-emak, istri, anak-anak gadis kita, saudari-saudari perempuan kita, semua wanita yang ada, sudah pastikan mereka di dalam rumah pada hari itu. Ikatlah mereka, kakinya, tangannya, dan ikatan itu tambatkan di tiang-tiang rumah. Kalian tutup pintu rumah rapat-rapat, tutup jendelanya kuat-kuat, dan bacakan di dalam rumah kalian surat Al-Kahfi. Ini yang diperintahkan Rasulullah SAW. Sebab saat Dajjal keluar nanti dan memasuki kota-kota dan negeri, rata-rata penduduk kota-kota dan negeri yang dimasukinya itu akan beriman kepadanya, dan mereka tidak akan pernah lagi masuk kembali taubat untuk menjadi seorang muslim-muslimah kembali. Sampai mati dia akan kafir kepada Allah, padahal dia hanya mampir sebentar. Inilah makanya digelar dengan Al-Masih Ad-Dajjal. Apa arti Al-Masih? Ada dua Al-Masih itu ya. Ada Al-Masih Ad-Dajjal, ada Al-Masih Isa alaihissalam. Yang satu adalah Al-Masih palsu, yang satu adalah Al-Masih yang sesungguhnya. Al-Masih palsu adalah Dajjal. Dialah yang diberi oleh Allah kemampuan untuk menghapus
Al-Masih itu artinya adalah menghapus iman yang ada dalam dada orang-orang yang beriman. Dajjal itu tidak menginginkan harta kita. Dia tidak mentargetkan tanah air kita. Dia tidak menginginkan nyawa kita. Fitnah Dajjal itu adalah puncak daripada fitnah Ad-Duhaima. Fitnah Duhaima itu adalah puncaknya ada Dajjal. Mawada hadil ummah illa latamathu latamah thumma takunu fitnatud Duhaima. Kemudian datanglah fitnah Duhaima. Di masa-masa perebutan kekuasaan, kata Rasulullah, fitnah pada masa itulah fitnah Duhaima. Fitnah Duhaima ini tidak satu umat pun dari umatku kecuali terkena oleh fitnah itu, seperti satu tamparan yang keras. Illa latamathu latmah, seperti satu tamparan yang keras. Ada yang kena tampar terjatuh meninggal dunia. Ada yang terkena tampar terjatuh saking kuatnya tamparan itu pingsan. Ada yang terkena tampar, satu kali tamparan terjatuh puyeng pusing. Ada yang kena tampar terjatuh dan tidak mau lagi bangun kecuali dia dalam keadaan menyerah dan bergabung dengan yang menamparnya. Tidak ada satu umat pun dari umatku kecuali kena tamparan. Inilah fitnah Duhaima. Dengan tamparan ini faida qilan qadat tamadat, apabila dikatakan telah berakhirlah fitnah Duhaima, tamadat, ternyata masih terus berlanjut. Yusbihur rajulu fiha mu'mina wa yumsi kafira. Tamparan fitnah Duhaima ini menyebabkan orang yang paginya masih ada iman, sorenya terkena tamparan, siangnya terkena tamparan, sorenya dia sudah menjadi kafir. Yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Sorenya dia masih ada iman, lalu malamnya terkena tamparan, pagi besoknya sudah menjadi kafir. Penyebabnya apa? Ternyata ini penyebabnya. Ba'u dinahum bi'aradin minad dunya. Demi dunia dia rela menggadaikan agamanya. Maka ketika itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatnya terbelah menjadi fustata ini. Menjadi dua kelompok. Fustatu iman la nifaqa fih, wa fustatu nifaq la imana fih. Satu kelompok menjadi mukmin dan makin lama imannya semakin menguat dan menguat dan menguat. Sementara satu kelompok yang lain menjadi munafik dan lama-kelamaan kemunafikannya makin nyata, makin bertambah, makin menguat dan menguat. Pada masa itu kata Rasulullah, fa idza kana dzaka, kalau suasana seperti itu sudah terwujud, fantadhirid dajjal min yaumihi au min ghadih. Tunggulah dajjal keluar hari itu atau besoknya. Inilah fitnah Duhaima, Pak. Saya menyaksikan fitnah Duhaima ini yang membelah umat menjadi dua belahan sudah nyata-nyata hari ini kita saksikan di seluruh negara, di tiap-tiap negeri yang mayoritas muslim. Kalau di Mesir saya lihat fitnah Duhaimanya adalah ketika Sisi mengkudeta berdarah Mursi. Dengan fitnah Duhaima ini banyak yang menjadi pagi beriman, sore sudah menjadi kafir. Kalau enggak gabung dengan ke pihak Sisi, maka dipastikan dia akan berakhir. Dia akan ditangkap, mungkin dibunuh, disiksa, masuk penjara. Kalau bergabung, maka dia aman. Hanya demi dunia dia rela menggadaikan dinahum, adinnya, agamanya. Demi dunia, ada yang diiming-imingi kekuasaan, posisi dan jabatan, maka dengan sukarela dia tinggalkan prinsip-prinsipnya. Dia rela meninggalkan idealismenya, agamanya, dan kemudian dia bergabung dengan barisan kebatilan, barisan yang memusuhi Islam. Inilah yang terjadi kaum muslimin di Mesir. Di Arab Saudi, setelah Muhammad bin Salman mengambil alih tampuk kekuasaan secara de facto dari ayahnya, Raja Salman, setelah dia menjadikan ayahnya bagaikan terpasung, hanya sekedar wujud dan simbol saja lagi, tapi tidak mampu memberikan apapun pengaruh dan kekuasaan. Setelah itu seluruh orang-orang beriman betul-betul mendapatkan ujian, dan orang-orang yang fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada penyakit, menjadi fazadahumullahu marada.
makin bertambah penyakitnya, kemudian lama-lama menjadi munafik. Ini ada di Arab Saudi sejak 2016. Di Mesir lebih dulu sedikit daripada itu. Di Indonesia kapan? Juga 2016, setelah penghinaan Al-Quranul Karim. Surat Al-Ma'idah ayat 51. Umat Islam mengalami metamorfosa atau perubahan yang radikal. Yang satu berubah mukmin haqqan, bergabung dalam kelompok komunitas bela Islam. Berawal dari bela Al-Quran, ya, bela ulama, bela Islam, bela negara. Lama kelamaan mereka makin mengkristal keimanannya, makin menguat identitas keislamannya. Sementara yang satu belahan yang lain tak mau mengambil risiko, tidak mau susah-susah, mencari jalan aman, walaupun akhirnya prinsip-prinsip harus diinjak. Dia pun bergabung dengan kelompok penghina Al-Quran. Dia bersatu dengan kelompok-kelompok yang ternyata memberikan iming-iming dan janji posisi dan sebagainya. Akhirnya mereka makin lama makin kentara kemunafikannya. Ba'u dinahum bi'aradin minad dunya. Seluruh negara hari ini kaum muslimin, kita saksikan beberapa tahun terakhir ini tidak ada satu negara pun di muka bumi melainkan sedang berlangsung fitnah duhai maknya. Maka kalau dikatakan ini apakah dampak akan munculnya Dajjal? Naam. Apakah Dajjal sudah muncul sekarang? Oh ya, belum. Apakah Dajjal sekarang ini tanda-tanda bahwa dia sudah lepas dari belenggu yang mengikatnya, seperti dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, hadis yang sangat panjang dari Fatimah binti Qais, bahwa Dajjal itu terikat dengan rantai-rantai besar di sebuah pulau di laut Yaman. Apakah rantai-rantai mengikat dan membelenggunya itu sudah lepas dan bebas? Menurut informasi yang ada dalam hadis sahih itu, maka tanda-tanda tersebut telah terjadi keseluruhannya. Lalu bagaimana Ustaz? Apakah Ustaz yakin Dajjal itu sekarang sudah lepas? Dalam keyakinan saya, iya. 100% saya sudah hakul yakin bahwa Dajjal telah lepas dari ikatan-ikatannya hari ini. Belenggu yang membelenggu kakinya, rantai besar dan berat yang membelenggu tangannya, serta belenggu yang mencengkram lehernya, yang menyatu antara satu dengan yang lain. Dan kekuatan Dajjal telah dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia belum muncul wahai Ustazuna? Rasulullah menjelaskan, Dajjal baru akan muncul dalam keadaan sangat marah. Ada faktor yang menjadikan Dajjal sangat marah, sehingga barulah dia muncul ke tengah-tengah permukaan kehidupan manusia dan mendatangi, memasuki seluruh kota-kota dengan sangat cepat dan memurtadkan sebanyak-banyaknya penduduk bumi ini. 2/3 total dari manusia yang ada menyembah Dajjal, menobatkan Dajjal sebagai Tuhan yang mereka sembah. Jarak antara dia lepas ikatan rantai belenggu tangan dan lehernya itu wahai Ustaz, dengan dia muncul ke tengah-tengah kehidupan manusia berapa lama? Rasul tidak memberitahu berapa lama waktunya, tetapi insya Allah tidak lama. Walaupun ada sebuah istilah mengatakan 40, tidak dikasih tahu apakah 40 hari, apakah 40 minggu, apakah 40 bulan atau 40 tahun, tidak dikasih tahu. Ustaz, apa dia tanda-tanda bahwa rantainya itu sudah lepas? Saya kasih tahu. Kalau ini saya bisa kasih tahu karena hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Dan Masya Allah, tanda-tanda lepasnya Dajjal itu di Syam. Seluruh tanda-tanda itu adanya di Syam. Yang pertama yaitu susutnya Danau Tiberias. Hari ini sudah. Saya baru pulang dari sana kemarin Pak, bersama istri saya, dan saya membawa 96 orang jamaah dan sholat Idul Adha di sana. Yang kedua, tidak lagi mengeluarkan air, sumber mata air Zugar yang jaraknya hanya beberapa kilo dari Danau Tiberias, dan itu sudah 2 tahun yang lalu sudah tidak mengeluarkan air satu tetes pun sampai hari ini. Yang ketiga, kebun kurma di Baisan. Kebun kurma di Baisan sudah beberapa masa belakangan ini tidak menimbulkan buah.
Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, itu dia sendiri hadis sahih Imam Muslim, tiga-tiganya sudah wujud. Siapa yang bisa membantah ini? Tidak bisa direkayasa, tidak bisa dikarang-karang. Kemudian yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, sebelum kedatangan Dajjal, terlebih dahulu bumi ini dilanda oleh kemarau yang berat 3 tahun berturut-turut. Dari 2016 saya telah memperingatkan dengan kajian tentang masalah ini, bahwa para pakar bumi dan alam mengatakan nanti 2019 sampai 2022 akan terjadi 3 tahun kemarau yang terberat di muka bumi ini di seluruh dunia. Dan benar Pak, 2019 ini seluruh kita merasakan kemarau yang panjang dan sangat berat. Betul apa tidak Pak? Seluruh dunia mengalami krisis kemarau panas yang sangat dan luar biasa, dan inilah dia kemarau yang panjang, panas yang berat. Dan tahun ini dibandingkan tahun berikutnya, menurut hadis Nabi, isbiru fa innahu la yati 'alaikum zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Nanti akan datang waktunya, zamannya kepada kalian, orang yang hidup pada masa itu merasakan beratnya hari-hari yang kalian lalui dibandingkan hari-hari yang telah kalian lewati. Hari ini terasa lebih berat daripada hari sebelumnya. Hari besok terasa lebih berat daripada hari ini. Makin bergerak dan bertambah waktu ke depan, semakin bertambah berat ujian yang harus dihadapi. Maka kaum muslimin yang kami muliakan, kemarau ini tahun dengan kemarau tahun depan akan lebih berat tahun depan. Insya Allah, sama-sama kita lihat saja. Kita tidak menginginkannya, tapi saya berani meyakini dengan tidak ragu 1% pun. Keyakinan ini sudah 100%. Tahun depan kemarau akan lebih berat daripada tahun ini. Tahun esoknya lagi akan tidak ada lagi satupun di muka bumi ini orang-orang yang akan hidup dalam keadaan normal Pak. Orang akan menjadi brutal. Untuk bisa bertahan hidup, orang akan menjadi brutal. Sehingga hadis sahih Imam Bukhari di kitab Al-Adabul Mufrad akan jadi kenyataan. Demi bertahan hidup, tetangga rela mendatangi tetangganya dan membunuh tetangga hanya demi sepotong roti yang ada di tangan tetangga. Kita akan temukan fakta Pak, bahwa kalau yang ada di Palu sana 1 tahun yang lalu, setelah atau pasca gempa dan tsunami, baru hari ketiga mereka sudah menjarah ke sana kemari karena lapar, ya kan? Mereka sudah brutal karena lapar. Pada baru 3 hari. Bayangkan ini kejadiannya bukan 3 hari, kejadiannya 3 tahun. Maka ada tetangga yang dibunuh oleh tetangganya hanya karena tetangga yang membunuh menyangka bahwa tetangga ini punya simpanan makanan. Setelah dibunuh satu keluarga, diperiksa dobrak-abrik rumahnya, ternyata tidak ditemukan makanan. Lalu dia pindah ke tetangga yang lain. Orang akan membantai-bantai, wa kathural haraj, wa kathural haraj, wa kathural haraj. Akan banyak pembantaian, akan banyak pembantaian. Enggak tahu tetangga kenapa dia dibantai. Ibarat Allah, inilah dia fitnah Al-Masih Ad-Dajjal itu sebelum dia datang. Kelaparan di mana-mana. Nah, nanti ketika Dajjalnya datang, dia membawa gunungan makanan. Dia akan suburkan tanah, dia akan alirkan air, dia akan turunkan hujan dan sebagainya. Ini yang menjadikan manusia berlomba-lomba menanti-nanti kedatangannya dan menyambutnya dengan mengeluh-elukannya. Ini yang menjadikan umat manusia yakin betul bahwa inilah Tuhan yang selama ini mereka sembah. Dan siapa manusia-manusia ini? Orang yang imannya melemah, yang memang lemah, jarang ke pengajian, bahkan mayoritas pengikut Dajjal, saya terangkan malam tadi, adalah dari umatnya yang munafik, umatnya yang ahli maksiat, umatnya yang ghulu, yang punya akidah dan keyakinan khawarij, umatnya yang ahli bid'ah, bid'ah aqadiyah, umatnya ibarat Allah yang kami muliakan, umat Nabi Muhammad SAW, mayoritas yang akan menjadi pengikut Dajjal juga kaum an-nisa, kaum wanita. Nah, ibarat Allah, begitu kuatnya propaganda Dajjal. Propaganda Dajjal di akhir zaman ini diusung oleh kaki tangan Dajjal. Siapa kaki tangan Dajjal? Sebelah kiri kaki tangan Dajjal adalah Illuminati dan Freemasonry. Sebelah kanan kaki tangan Dajjal adalah Amerika, PBB dan Israel.
Kaki-kaki Dajjal, ibarat Allah yang kami muliakan, adalah seluruh apa yang kita saksikan pada hari ini berupa kekuatan the New World Order. Mereka punya program ini. Inilah yang bergerak sekarang ini. Ustaz, bagaimana membendung ini semua? Sebelum Dajjalnya datang, kita wajib menjadi muslim yang total, fanatik habis kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka tidak akan ada yang bisa merubah kita. Taraktu fikum amraini ma ini tasamtum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnati. Cuma itu saja. Walaupun kita menjadi aneh dan asing karena kita begitu kuat memegang Islam, fanatik kepada Islam, dah apa-apa, ghuraba kita di akhir zaman. Memang harus begitu. Yang selamat di akhir zamannya adalah ghuraba, orang-orang yang aneh. Begitu kuatnya dia memegang Al-Quran, begitu fanatiknya kepada sunnah, dah apa-apa. Justru itu jalan untuk selamat di akhir zaman, menjadi muslim kafah. Atau diistilahkan dengan bahasa orang-orang yang keblinger di sana dengan istilah Islam radikal. Siap jadi muslim radikal? Siap jadi muslim radikal? Tidak apa-apa. Apa kata Imam Syafi'i? Demi Allah, hanya gara-gara saya mencintai Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya dan keluarganya, ahlul baitnya, lalu saya dituduh sebagai Syiah. Tidak apa-apa, katakan saya adalah Syiah. Kalau hanya gara-gara itu, karena saya memang mencintai Rasulullah, mencintai ahlul baitnya dan mencintai para sahabatnya, lalu saya dikatakan Syiah, katakan. Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan, kalau memegang erat agama ini, memegang erat Al-Quran dan Sunnah, fanatik sebagai muslim yang kafah, lalu saya dituduh sebagai teroris. Hai manusia yang ada di bumi, saksikan oleh kalian, saya adalah teroris. Kalau hanya gara-gara fanatik pada Al-Quran dan Sunnah, berpegang erat kepada Islam seerat-eratnya, lalu dikatakan teroris, kata oleh kalian semua, saya adalah teroris. Enggak apa-apa. Kalau gara-gara kita menjadi muslim yang kafah, mukmin yang berusaha eksis menunjukkan dan mempertahankan eksistensi imannya, tidak apa-apa lalu dikatakan radikal, silahkan. Ustadz radikal. Urutan pertama Ustadz Habib Rizik Syihab, urutan kedua Ustadz Abdul Somad, urutan ketiga Ustadz Bakhtiar Nasir, urutan keempat Ustadz Babe Haikal, urutan kelima, urutan keenam, ketujuh semacamnya. Masuk dalam usaha radikal semua ustaz yang menyeru dan mengajak umat kembali menjadi muslim yang benar, muslim yang kafah, lalu dikatakan usaha radikal. Tidak apa-apa. Ustaz, kalau begitu kita akan selamat dari Dajjal. Kalau kita berpegang erat dengan Al-Quran dan Sunnah, fanatik kepada Al-Quran dan Sunnah, pasti selamat, Pak. Kita nggak usah terlalu banyak teori lah. Anak-anak di zaman sekarang masukkan ke pesantren, pesantren yang lurus, pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah yang di dalamnya mengajarkan akidah yang sahihah, mengajarkan tauhid yang lurus, mengajarkan adab dan akhlak, memprioritaskan amalan-amalan, dan ada keteladanan di pesantren itu. Masukkan anak kita ke sana. Maaf, yang memasukkan anaknya tidak ke pesantren, tidak ada jaminan anaknya akan terjaga dari lingkungan yang rusak. Tidak ada jaminan anak-anak kita akan selamat dari pergaulan yang rusak. Tidak ada jaminan anak-anak kita akan terjaga dari perbuatan-perbuatan yang amoral. Tidak ada jaminan. Jadi anak-anak kita, udahlah masukkan saja semuanya ke tahfiz Quran, ke pesantren yang mengajarkan akidah yang sahihah, pesantren yang sangat menjunjung tinggi norma-norma, adab-adab dan akhlak, pesantren yang di sana itu betul-betul menjaga ketat ibadah anak, pesantren yang mengharamkan handphone untuk para santrinya, pesantren-pesantren yang menjauhkan santrinya dari televisi, pesantren yang memisahkan antara laki-laki dan wanita, pesantren-pesantren yang memprioritaskan kepada santri-santrinya ketinggian dan kemuliaan budi dan akhlak yang luhur. Ibarat Allah yang kami muliakan. Mana mic yang lain? Ini udah mulai sakaratul maut. Jadi inilah kondisi sekarang. Makin lama Pak ke depan 2020,
segala apa yang Bapak saksikan 2019 ini akan dikalahkan oleh 2020. Dalam hal apa Ustaz? Hal apa saja. Saya berdebar-debar nih jantung saya. Menjelang akhir Desember besok ini, entah apa yang akan terjadi ya dengan bumi kita ini. Yang saya yakini akan lebih buruk daripada yang sebelumnya, tahun sebelumnya. Entah apa yang terjadi. Kita tidak menginginkan satupun keburukan. Tapi saking jahatnya Dajjal ini, sebelum dia muncul, makin dekat waktunya, makin besar keburukan yang terjadi di muka bumi ini. Fawda fi kulli makan. Terjadi keributan, kekacauan, chaos di seluruh tempat. Lebih dahsyat dari sebelumnya. Israel merencanakan akhir 2019 atau awal 2020 seluruh Palestina sudah menjadi Israel. Gaza ditarget sudah bisa dilululantakkan. Tapi saya yakin tak akan berhasil. Saya sangat hakul yakin kemenangan orang-orang beriman sudah semakin nyata dan dekat. Semakin mereka jahat, semakin mereka brutal, semakin mereka zalim, semakin mereka biadab, semakin mereka semakin memuncak kebiadaban mereka, kejahatan mereka kepada Islam dan kaum muslimin, berarti semakin dekat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bagi itu kuncinya dari saya nampaknya di situ. Bacalah sejarah, lihat ketika umat ini sudah tidak lagi berkutik. Tak tahu nak buat apa lagi. Semuanya mereka yang pegang. Tentara mereka yang pegang. Senjata mereka yang pegang. Ekonomi mereka yang pegang. Politik mereka yang pegang. Media mereka yang pegang, ya. Apalagi Pak, Bapak mau sebut apa saja, mereka yang pegang. Sehingga umat ini tidak tahu mau buat apa, mau pakai apa, udah nggak tahu lagi. Sementara mereka semakin digencet, semakin ditekan, semakin diintimidasi, semakin dizalimi, semakin disakiti, maka jawabannya saat itulah Allah datangkan pertolongannya. Mata nasrullah, kapan Allah datangkan pertolongannya? Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah itu teramat sangat dekat. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Rasulullah tak berkutik lagi di Mekah Pak, di embargo selama 3 tahun. Para sahabat banyak yang meninggal, anak-anak para sahabat meninggal. Pada masa itulah Bunda Khadijah meninggal. Pada masa itulah tulang punggung dakwah Nabi Muhammad, Abu Talib pamannya meninggal dunia. Bergelimpangan Pak meninggal dunia. Di embargo 3 tahun itu bukan sebentar, 3 tahun. Disitulah Rasulullah dan para sahabatnya menjerit, mata nasrullah, tolong kami ya Allah, tolong kami ya Allah. Ketika Musa alaihissalam terjepit di depan Laut Merah, di belakang Firaun dan bala tentaranya siap mencincang-cincang, membantai, membunuh, ke depan nggak bisa maju karena tak ada kapal, menyeberang gimana caranya, mati. Maka ketika sudah tidak nampak lagi jalan dan musuh benar-benar sudah ada di puncak kejahatannya, ketika itu nampak pertolongan Allah begitu nyata. Allah belahkan laut untuk Nabi Musa dan Bani Israel pun menyeberang. Firaun yang memang otaknya otak cebong ikut nyebrang, matilah dia. Sebutkan kisah tentang Namruz, sebutkan kisah tentang Qarun, sebutkan kisah tentang para penjahat-penjahat sebelumnya, di mana para ahli dakwah pembawa kebenaran sudah terjepit dan terdesak. Ketika itu Allah tolong mereka. Jadi pertolongan Allah itu semakin nyata dan dekat ketika kita bersabar. Makanya awal hadis Nabi perintahkan isbiru fa innahu la ya'ti 'alan nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Ternyata menghadapi propaganda Dajjal di akhir zaman, satu kata kuncinya isbiru, tak ada yang lain. Hadapi dengan militansi yang tinggi. Isbiru itu kan dari fi'il amar, dari sabara, yasbiru atau yasburu. Isbiru, bersabarlah kalian. Apa arti sabar itu Pak? Apa arti sabar?
Arti sabar itu adalah apa? Bertahan. Bertahanlah kamu. Jangan lepaskan, jangan kendurkan pegangannya. Kalau perlu makin kuat, ibarat kita megang pohon ini Pak, makin kuat badainya datang, makin kenceng, ya, makin kenceng. Nggak cukup hanya sambil satu tangan, dua tangan, nggak cukup hanya nyambil. Kalau perlu dengan kaki juga, gelangkan kaki itu kepada pohon yang kita pegang. Makin kuat gangguannya, dari bawah hantaman-hantaman binatang, ya, jelur, dari atas angin dan puting beliung, kuatkan, makin kencangkan, isbiru, bertahanlah kamu, bertahanlah, karena tak selamanya badai, ya, badai itu tak akan selamanya datang, goncangan ini tak akan selamanya, pasti akan berlalu. Fa inna ma'al usri, gitu. Pasti akan datang tenang. Nah di masa ini yang pegangannya lemah-lemah, pegangannya nggak kuat, ya, goyang sedikit aja jatuh dia. Lihat di bawahnya ada binatang yang berbahaya, badak menabrak, gajah juga menggoyang, ditambah angin yang kencang, ada pula ular nampak di batang pohon. Sudahlah, dia dengan sengaja melepaskan pegangannya. Kalau pegangannya memang tidak kuat, ada yang memang goyang sedikit saja jatuh. Pak perintah Rasulullah, isbiru, bertahanlah kamu. Tamassaku, berpegang eratlah kamu. Ini Pak, tugas kita cuma bertahan. Menjadi mukmin di akhir zaman, tugas kita adalah bertahan. Jangan mundur, jangan mundur, jangan mundur. Ustaz, segala-galanya ada di tangan mereka Ustaz. Semuanya di tangan mereka. Perintahnya kan isbiru. Besok ini menunjukkan isbirunya kita. Bismillah, untuk atas nama Indonesia kita usahakan kita berangkat dalam kesatuan dan persatuan wadah keumatan yang ada di Jakarta. Besok tanggal 2 Desember 2019 ini, reuni akbar Mujahidin 212. Insyaallah ta'ala semua perizinannya sudah klop, sudah lengkap seluruhnya. Insyaallah Allah melindungi dan menjaga kita semua. Isbiru, bersabarlah. Udah kita udah kalah. Jangan kayak gitu mentalnya Pak. Karena perjuangan ini tidak boleh dihentikan hanya gara-gara urusan menang kalah. Sebab kita tidak ditanya oleh Allah, menang gak? Kamu menang gak? Bukan itu ditanya oleh Allah. Kenapa kamu kalah? Allah nggak tanya itu. Yang Allah tanya pada kita, apa yang kamu buat? Kamu bersama nggak dalam perjuangan? Kamu melangkah nggak dalam kesulitan? Kamu berinfak nggak dalam beratnya kondisi? Maka kaum muslimin yang kami muliakan, isbiru, bersabarlah kamu. Anak-anak kita masukkan ke sekolah pesantren-pesantren, ke tafiz-tafiz, dicemeeh oleh keluarga kita, oleh lingkungan kita. Bahkan ada pihak-pihak media atau dari bahasa orang-orang yang memang fi qulubihim marad mengatakan ciri-ciri teroris, ciri-ciri keluarga radikal, anaknya masuk pesantren. Ciri-ciri radikal teroris adalah para hafiz-hafiz Quran. Ciri-ciri radikal, ciri-ciri teroris adalah yang keluarganya fanatik pada Islam. Pakai cadar, celana cingkrang, jidatnya hitam. Masya Allah. Kaum muslimin yang kami muliakan, la yakhafuna laumata laim. Jadi perintah Rasulullah menghadapi mereka adalah isbiru, sabarlah kamu. Insya Allah kesabaran ini akan membuahkan hasil antara satu di antara dua. Satu, kita syahid di tengah jalan, atau yang kedua, kita mendapati dan menyaksikan kemenangan. Insya Allah Ta'ala. Ustadz, segala-galanya di tangan mereka, persis Fir'aun di tangannya segala-galanya. Tentaranya, persenjataannya, medianya, kekuatan ekonomi. Orang-orang keren, orang-orang berpendidikan, orang-orang mantep-mantep bersama Fir'aun semuanya. Sementara Musa dan Bani Israel punya apalah. Tapi terakhir gimana? Allah Subhanahu wa taala tolong. Dan kaum muslimin yang kami muliakan, jadi di akhir zaman ini memang agak aneh ajakan saya kepada Bapak Ibu, yaitu yuk di akhir zaman apa yang dikhawatirkan oleh musuh kita berada di bagian yang itu, maka selama itu sesuai dengan ruh Al-Quran dan Sunnah dan ajaran Rasulullah SAW yang sahih, maka kita adanya di sana. Mereka tunjuk kita di mana? Seperti kata Dr.
Yusuf Qaradawi tadi. Nggak apa-apa. Saya kalian katakan itu nggak apa-apa. Apa kata Imam Syafi'i tadi? Nggak apa-apa kalian ngomong saya tentang apa. Selama begitulah dia, maka saya tak peduli kalian mengatakan saya apa. Kita juga begitu Pak. Nggak peduli aja kita. Yang anak-anak kita dan diri kita masukkan ke dalam pangkuan Islam secara kafah. Fanatiklah kepada Islam di akhir zaman ini. Menjadilah ghuraba kita di akhir zaman ini. Fatuba lil ghuraba. Tuba itu tahu Bapak Ibu apa itu tuba? Kalau bahasa Indonesianya adalah bahagialah atau beruntunglah. Ternyata tuba itu adalah satu tempat yang sangat istimewa di dalam surga Allah yang tertinggi. Tempat itu disebut dengan tuba. Sama dengan wail. Wail itu apa? Secara bahasa artinya adalah celaka. Ternyata wail adalah sebuah lembah di dalam neraka jahanam. Sakor. Apa itu sakor? Sakor juga adalah sebuah lembah, sebuah tempat, sebuah lokasi penyiksaan dalam neraka jahanam disebut dengan sakor. Maka di surga itu ada macam-macam nama, termasuk salah satu namanya tuba. Ini tempat yang spesial betul Pak. Maka tuba lil ghuraba, telah Allah sediakan. Aku rindu dengan saudara-saudaraku. Ternyata saudara ini siapa? Orang-orang yang datangnya di akhir zaman. Aku rindu dengan mereka. Saat sahabat-sahabat berkata, ya Rasul, bukankah kami saudaramu? Bukan, kalian adalah sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku nanti yang datangnya di akhir zaman. Mereka tidak pernah melihatku. Lam yarawni, amanu bi wa lam yarawni. Mereka beriman kepadaku padahal mereka tidak pernah melihat aku. Mereka beriman, mereka fanatik kepada ajaran yang aku ajarkan. Mereka mengamalkannya, mereka mendakwahkannya, mereka sabar dengan segala risiko di atasnya. Aku rindu dengan mereka. Orang-orang yang sabar di antara mereka pada masa itu, kata Rasulullah, pahala mereka adalah 50 pahala kalian. Kaget sahabat Pak, 50 pahala kami ya Rasulullah. Iya, 50 kali lipat pahala kalian, bukan pahala mereka yang ada pada masa mereka. Luar biasa Pak. Karena kita ini, Masya Allah, kalau sahabat mah enak, ada apa-apa mereka melihat Rasul langsung, mereka dengarkan langsung arahan dan tausiah Rasul, ya kan? Kalau kita sekarang gimana? Siapa yang akan bisa menghibur lara dalam dada? Siapa yang bisa menjadi tempat kita bertumpu dan bertanya? Siapa? Tak ada. Siapa Pak? Di seluruh negara emang siapa sekarang? Yang sifatnya mendunia siapa? Kita memang menunggu Imam Mahdi insyaAllah ta'ala. Kalau Imam Mahdi sudah muncul, sudah jelas komandonya. Kalau sekarang ini gimana? Karena ada Habibuna Habib Rizik Syihab, ya itu pun jauh di sana, nggak bisa pulang. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, perintah Rasulullah kepada kita semua adalah isbiru. Tutup telinga kita dari mendengar kata-kata orang yang menghina, mencemeh. Tutup mata kita dari melihat cibiran-cibiran orang yang mencibir. Enggak peduli aja, sebodoh aja, ya. Teruslah, makin lama makin kencangkan. Karena di fase keempat ini tingkat ujian yang Allah datangkan untuk iman kita bukan seperti ini fluktuasinya ya, bukan seperti itu. Tapi gini, mendaki terus. Berlalu waktu, bertambah waktu, ternyata bertambah berat pendakiannya daripada sebelumnya. Tapi saya bertanya, apakah sepenat-penat pendakian sampai di ujung nggak kira-kira ya? Sampai di ujung nggak kira-kira? Sampai. Selamanyakah kita mendaki gunung? Setinggi-tinggi kita mendaki pasti akan sampai di puncak. Ya betul Pak? Sampai di puncak. Habis di puncak ngapain kita lagi? Sudah tenang. Habis itu nurun lagi. Nah, kita sedang menuju puncak. Dan saya sangat yakin Bapak Ibu, kita ini sudah sampai di bibir puncak. Di bibir puncak. Udah kayak gini posisinya tuh. Bentar lagi insya Allah ta'ala. Bentar lagi insya Allah ta'ala. Mungkin 1 tahun ini, 1 tahun atau 2 tahun ini insya Allah ta'ala. Lihat nasrun minallah wa fathun qarib insya Allah. Dengan pangku tangan? Oh ya, bukan pangku tangan. Kita tetap diperintahkan untuk tampil, maju, bergerak. Tampil, maju, istiqomah, wujudkan eksistensi kita, nampakkan terus keimanan kita, tak peduli dengan cacian orang yang mencaci. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Mereka tetap berjihad di jalan Allah dan mereka tidak peduli apapun cacian orang yang mencaci. Udah begitu Pak. Tutup telinga, tutup mata,
terus berjalan. Dalam artian tak peduli dengan apapun ujian yang kita hadapi, maju terus. Isbiru, bersabarlah kamu. Bersabarlah kamu. Tapi semuanya terpandu oleh para ulama-ulama Rabbani, ulama-ulama lurus, ulama-ulama yang istiqomah, ulama-ulama pejuang, yang mana mereka keluar masuk penjara, diintimidasi, ditekan oleh lawan-lawan, mereka tidak pernah bergoyang, tak bergeming. Masuk penjara, keluar, masih seperti itu dia. Masuk lagi penjara, keluar, masih begitu dia. Seperti Syekh Islam Ibn Taimiyah, seperti Imam Ahmad Ibn Hanbal, seperti guru-guru kita yang mulia dari imam-imam mazhab kita, Imam Syafi'i. Bagaimana ujian bertubi-tubi menghadapi para a'immatul mazahib kita ini, Masya Allah ujiannya, mereka tegar dan sabar. Seperti Imam Auza'i, seperti yang kita saksi dan kita dengar dalam kisah para ulama-ulama salaf kita, tegar dan sabar. Ibarat Allah yang kami muliakan, memang benar kata Rasulullah, al-qabidu yawma idzin kal qabidu 'alal jamrah. Orang yang berpegang erat-erat dengan Islam pada masa itu seperti orang yang menggenggam batu bara yang menyala. Saya bertanya, percontohan Rasulullah sangat bagus sekali. Maaf ya Pak ya, batu bara itu digenggam, berarti batu baranya besar apa kecil? Kalau batu baranya sebesar meja ini umpamanya, maka bukan menggenggam bahasanya, tapi menyentuh. Yang menggenggam itu berarti batu baranya kira-kira sebesar bola pingpong, ya kan? Nah, baru digenggam namanya itu. Lah kalau begitu, seandainya ada yang angus badan kita keseluruhan atau tangan aja menggenggam? Tangan saja kan? Berarti itu adalah syai'. Wala nabluwannakum bisyai'. Syai', sesuatu yang kecil, minal khauf wal ju' dan seterusnya. Syai' kecil. Ujian apapun yang kita rasakan hari ini adalah syai'. Menggenggam batu bara, tetap dipegang, tangan terasa, hangus, terbakar. Yang batu bara ini adalah Islam yang kafah di akhir zaman, menjadi mukmin yang haqqan di akhir zaman, bagi menggenggam batu bara. Kalau tetap dipertahankan, tangan bagaikan terasa hangus, terbakar, sakit. Kalau dilepas, jadilah dia paginya beriman, sorenya kafir. Sorenya beriman, besok paginya kafir. Pilihan kita apa? Isbiru. Pilihan kita adalah bersabarlah, bertahanlah. Takkan lama itu. Dan itu hanya perasaan aja terbakar. Insya Allah nggak terbakar, tapi ya panas Pak. Melepuhkah? Mungkin. Tapi hangus nggak tangan kita? Insya Allah tidak. Sabarlah, karena ada waktunya. Kita hanya bersuruh bersabar, jangan lepaskan. Sepanas apapun tahan. Itu disebut dengan sabar. Sabar. Biar anak saya pinter, anak saya cerdas, saya masukkan ke pesantren. Biar kelak menjadi mukmin haqqan, biar kelak menjadi mujahid haqqan, biar kelak menjadi ulama haqqan. Orang bilang bodoh kamu, anak pinter, otak cemerlang, kenapa nggak sekolahkan jauh-jauh ke Amerika sana, ke Kanada, ke Oxford, ke semacamnya? Enggak, saya anak yang pinter kayak gini yang harus jadikan menjadi ulama. Anak yang hebat macam ini yang harus jadikan sebagai mukmin haqqan di akhir zaman. Maka kaum muslimin la yakhafun dalam mata. Tutup kuping, tutup mata, sabarlah, terus berjalan. Walaupun panas bagaikan digenggam bara yang menyala, tidak apa-apa, teruskan saja. La yakhafuna laumata laim, isbiru. Begitu juga salat kita. Tugas Bapak Ibu semua dan tugas saya, anak-anak kita semua, pastikan di akhir zaman ini Bapak dan Ibu ahli salat berjamaah di masjid. Ibu-ibu walaupun tidak di masjid, di rumah tapi on time. Orang azan, sudah selesai semua kegiatan, kita sudah di atas sejadah.
Orang di masjid solat berjamaah, ibu-ibu di rumah sudah solat pula di atas sajadahnya. Kalau ke masjid silakan, tapi yang bapak-bapak di akhir zaman, cara merawat diri dan menjaga hati dan agar kita tidak pernah menjadi orang munafik, syaratnya tidaklah begitu berat dan sulit, hanya butuh kesabaran menjaganya, yaitu solatlah 40 hari 40 malam 5 waktu itu berjamaah di masjid. Jangan pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Jika itu kita lakukan dengan sabar, insya Allah sampai mati pun kita dijamin oleh Rasulullah takkan pernah menjadi orang munafik, takkan pernah. Nanti di akhirat kita tidak akan pernah merasakan memijak api neraka jahanam, walau 1 detik aja nggak akan pernah. Masya Allah. Jadi di akhir zaman ini Pak, seluruh pengikut Dajjal ini adalah orang-orang munafik dari umat Nabi Muhammad SAW. Dan untuk tidak pernah jadi orang munafik, kuncinya adalah kejar salat berjamaah 5 waktu di masjid 40 hari 40 malam. Ustaz, kalau setelah itu kami meninggalkan salat berjamaah gimana? Nggak akan pernah terjadi itu. Sebab hanya orang munafik lah yang dengan sengaja mau meninggalkan sholat berjamaah. Lah kita sudah tidak pernah jadi orang munafik lagi, maka dipastikan kita akan cinta dengan sholat berjamaah ini. Ngaji orang masih di masjid, kita sudah menuju ke masjid. Lagi bawa motor tuh dengar orang ngaji, ke masjid dulu biar bisa wudu, bisa tahiyatul masjid, bisa sholat sunat qabliyah. Lagi meeting, dengar orang ngaji di masjid, dilihat 10 menit lagi mau azan, meeting kita tutup dulu, ya. Atau dia minta izin dulu, terus Pak, kamu kemana? Keluar. Mau ngapain? Kalau seandainya kita BAB aja, kita pede mengatakan sakit perut, BAB. Tapi untuk sholat, kenapa kita agak malu-malu mengatakan saya mau sholat? Mau usah malu-malu lah. Mau kemana? Mau sholat. Ayo, orang lagi meeting, penting lagi sholat daripada meeting. Ini peraturan. Allah punya peraturan lebih tinggi daripada ini. Kamu saya pecat, nggak apa-apa. Gitu Pak. Isbiru. Berani Pak? Berani enggak? Harus berani. Isbiru, bertahanlah. Pak, saya kerja profesional Pak. Saya sudah tunjukkan pada Bapak saya amanah, saya jujur, dan pekerjaan saya tidak pernah ada korupsi waktu, dan saya menyelesaikan semua dengan tuntas, dengan baik. Bapak tidak prestasi saya kan. Nah, jadi untuk masalah itu tidak akan pernah mengganggu amal ibadah saya ini, ya, tidak akan pernah mengganggu. Kalau saya katakan saya bohong pada Bapak, saya BAB, saya mencret, mungkin Bapak percaya dan Bapak lepaskan saya. Dan saya tidak akan disoalkan. Tapi kalau saya sholat, Bapak permasalahkan. Kalau agama saya akan diganggu dalam sholat ini, Bapak pilih Pak. Bapak pertahankan saya dan perusahaan Bapak akan dapat kebaikan yang banyak dengan punya orang-orang macam saya, atau saya lepaskan ini, akan banyak tempat kerja yang lain Pak. Harusnya gitu Pak. Ya, harusnya gitu. Ya, Bapak pilih. Kita yang ngomong gitu pada atasan malah. Bapak pilih. Bukan dia yang ngomong itu ke kita. Kamu pilih ya, kayak gitu. Harusnya kita yang ngomong dengan pede. Bapak pilih. Berani Pak? Ya harusnya kayak gitu. Kita ini harus menjadi orang yang high quality, sehingga orang takut melepas kita. Orang merasa rugi, udah nggak apa-apa. Kamu silakan lakukan apa-apa, tapi jangan keluar dari perusahaan ini ya. Nah gitu dong. Gitu Pak. Menjadi muslim, menjadi mukmin di akhir zaman ini memang jangan tanggung-tanggung, ya. Menjadi muslim yang sabar. Ini enggak, sedikit dia kena ancam langsung kencing dalam celana. Jangan. Fitnah yang mengatakan latamatul latmah itu tegarlah Pak, terjatuh sakit bangkit lagi, lawan lagi, gitu. Itu yang benar, insyaallah taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu seluruhnya mendapatkan faidah dan manfaat untuk tentang masalah akhir zaman. Sekarang ini saya mempromosikan negeri Syam kepada Bapak Ibu. Banyakkanlah melirik ke sana. Di masa-masa fitnah, iman itu adanya di Syam, kata Rasulullah. Di masa-masa fitnah, iman itu adanya di Syam. Bapak mau selamat nggak imannya nanti di akhir zaman? Inilah akhir zaman itu, zaman kita ini. Maka Syamlah tempatnya. Kapan itu ya Rasulullah? Ketika di Syam sudah dikumandangkan berdirinya khilafah Islamiyah. Indikasinya apa? Baitul Maqdis dibebaskan kembali. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, Ibnu Hawalah dipanggil oleh Rasulullah, nak sini nak, kalau kau dengar nanti khilafah Islamiyah dikumandangkan di Baitul Maqdis setelah Masjid Al-Aqsa dibebaskan, maka tempat yang paling aman untuk imanmu dan ragamu, jasadmu dan badanmu, agamamu adalah Palestina. Hijrahlah ke sana. Masya Allah Pak, negeri aman di akhir zaman itu di masa-masa fitnah adalah Palestina, Baitul Maqdis, Syam. Bergeraklah ke sana. Ada buku
tanda-tanda kiamat di negeri Syam ini. Baca Pak riwayat-riwayatnya. Semua ada hadis tentang akhir zaman, mayoritas kejadian besar akhir zaman terjadi di negeri Syam. Lihat, dapatkan, baca, dan bercita-citalah, ya Allah, izinkan kedua telapak kakiku ini bergerak menuju ke Palestina di masa-masa fitnah melanda seluruh dunia ini. Beri hamba rezeki, ya Allah. Berangkatkan hamba dan keluarga hamba gimana pun caramu, ya Allah. Minta Pak. Nah, menurut saya, Allahu a'lam, yang terbaik itu bagi bapak-bapak, ibu-ibu semua, rayu-rayu Allah dengan seringnya kita kirimkan harta kita ke Palestina. Itu cara merayu Allah. Ada penggalangan dana untuk Palestina, untuk Masjidil Aqsa, untuk perjuangan, untuk jihad di sana. Kirimkan terus dana kita, ya Rabb. Ini mahar hamba untuk engkau jadikan hamba menjadi penduduk Syam nanti, ya Allah. Ini mahar hamba, ya Allah. Ini mahar hamba. Terus kirim Pak, rajin ngirim. Berapa Bapak sanggup? Berapa Bapak? Menurut Bapak ini udah banyak ini, ya. Menurut Bapak ini udah banyak. 500.000 bagi orang macam saya ini udah banyak ini. 100.000 bagi orang miskin pembawa becak macam saya ini udah banyak ini, ya. Masukkan Pak. Masukkan terus. Setiap ada penggalangan dana buat Palestina, masukkan. Ada penggalangan dana buat Suriah, masukkan. Ya tentu saja NGO yang amanah, ya. NGO yang kita yakini adalah yang lurus, masukkan. Dan jadikan itu dalam doa kita mahar untuk menuju ke negeri teraman, negeri iman di akhir zaman. Baik, wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, Indonesia akan menjadi salah satu di antara negara-negara yang ada di muka bumi yang penyebutan Nabi adalah kharab dan fasad. Pada akhir zaman akan terjadi kekacauan, keributan, chaos di seluruh dunia. Pada itu puncak kekacauan itu yang teraman adalah Palestina. Dan iman itu ada di sana. Orang-orang beriman itu akan kumpul di sana. Ardul mahsyari wal mansyar. Ardul mahsyari wal mansyar. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, demikian imbauan dari kita semua kepada Bapak Ibu. Semoga barokah apa yang kita lakukan. Wahai Bapak Ibu, ada seruan yang mau saya seru pagi hari ini sebelum kita bubar. Seruan saya berkaitan dengan 212. Saya mengajak Bapak Ibu semua, ada seruan saya, siap-siap beramal pagi ini. Mau beramal kita pagi hari ini. Ada duanya saya gabungkan dalam satu seruan. Nanti kita kumpulkan dalam satu kali kumpul. Walaupun nanti setelah itu kami bagi itu. Biasanya karena saya ada 3 kampus Pak. 3 kampus ini sedang membangun ketiga-tiganya. Dan kampus 3 untuk tingkat SMA, pesantren tingkat SMA yang saya sebut dengan mulazamah, ini juga sudah membangun. Jadi saya jadikan pertemuan dengan umat ini momen untuk membackup pembangunan tersebut. Nah sekarang karena acara besar yang akan kita gelar di Jakarta besok, ini memerlukan dana yang tidak kecil, maka kepada panitia 212 yang mendampingi kami, saya katakan gabung saja ini, lalu kita akan bagi 2. Jadi ini Bapak lebihkan daripada biasa infak kita pagi hari ini, ya. Sebagian adalah untuk aksi dakwah umat Islam yang berjihad di Jakarta besok 212, dan setengahnya lagi adalah untuk pembangunan pesantren kami yang ada di Sumatera Barat. Bapak berkenan insya Allah pagi hari ini kita beramal. Pagi hari ini kita beramal, berinfak. Tafadhal Pak, kumpulkan infaknya dan amalannya, dan biarlah Allah Subhanahu wa taala menepati janjinya, dan Allah Maha menepati janji. Tafadhal, bila bisa mulailah berjalan. Ustaz Agus, paling dari bulan mana? Belum persiapan. Ya. Baik kaum muslimin, sambil kotak infaknya berjalan, di luar kita mempersiapkan, ini sarana saya untuk menolong agama Allah dan menolong umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah, seperti halnya Ad-Dzikra, seperti halnya beberapa pesantren yang lain, mereka punya produk Pak dalam rangka menolong umat Islam. Produk ini juga kami kelola, yaitu mengelola madu murni yang saya ruqyah. Insya Allah testimoni orang-orang yang memanfaatkannya untuk kesehatan sudah banyak yang menyampaikan. Madu ini ada di luar, dan begitu juga kesturi. Juga ada di luar ini kesturi biang atau bibit asli yang juga sudah kita ruqyah. Insya Allah Bapak Ibu tahu manfaatnya.
Dan sudah dicek di labor, ini adalah madu yang murni dan untuk kesehatannya Allah yang menjamin, apalagi sudah kita ruqyah dengan ayat-ayat syifa dan doa-doa pilihan. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Dan di luar ada brosur juga, tafadhol dapatkan brosur tersebut, dan ada kitab tentang masalah Syam. Baik, sambil ini berjalan ada pertanyaan Pak? Nanti kita akan tutup dengan diaminkan doanya kita bersama ya. Ada pertanyaan tentang masalah apa yang kita kaji tadi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, di awal atau tempat iman yang paling aman di akhir zaman adalah Islam. Kalau seandainya kita pergi ke sana kan untuk bagaimana caranya supaya kita yang tidak berangkat ke sana, berangkat di Indonesia yang sebagai tempat penyelamat iman. Bagus sekali pertanyaan Bapak kita ini. Bagus sekali pertanyaannya. Ustaz, bukankah tempat teraman yang tempat untuk disuruh kita hijrah di akhir zaman adalah Palestina? Dan itu kan memerlukan dana. Ya. Untuk berangkat ke sana secara logika memang dana. Tapi kalau Allah yang memberangkatkan, Allah Subhanahu wa taala memberangkatkan, banyak orang haji tanpa pakai dana. Miskin ternyata berangkat haji, malah dengan fasilitas VVIP lagi. Ya kan? Kan banyak kejadian itu. Oke, itu satu hal yang ajaib mungkin, satu hal yang luar biasa kalau Allah sudah turunkan. Tapi kalau secara logika dasarnya, Ustaz, kalau seluruh orang beriman di muka bumi pergi ke sana itu cukup muat nggak di sana, Ustaz? Ternyata dalam hadis sahih juga, nanti tolong dibaca ini, betapa istimewanya Palestina di akhir zaman. Tolong baca ini. Rasulullah menyebutkan dalam hadis sahih, dan ini hadis qudsi juga diriwayatkan Imam Muslim, ini pernyataan Rasul kepada Hudzaifah bin Yaman, ternyata yang akan Allah pilih masuk ke negeri pilihannya itu di akhir zaman adalah hamba-hamba terbaik Allah yang ada di muka bumi ini. Hamba-hamba Allah yang terbaik yang ada di muka bumi ini akan sampai ke sana. Nah, kalau begitu jawaban saya, jadikanlah diri kita sebagai hamba Allah terbaik. Akidah kita, akhlak kita, ibadah kita, kepribadian kita, karakter kita, keluarga kita, jadikan kita yang terbaik. Sehingga mudah-mudahan kita terpilih nanti. Kalau menurut saya yang ke Palestina itu ada azam dari kita, ada usaha, tapi juga wajib penuhi syarat-syarat atau pantaskan diri kita. Gitu loh maksud saya. Ya. Selanjutnya ibarat Allah, di Indonesia nanti kita buat tempat-tempat aman. Ada. Bapak ingat nggak? Tolong nanti dibuka, ini tentang uraian Dajjal sangat rinci juga di sini, Pak. Berkaitan dengan kemunculan fitnah Dajjal ini. Coba perhatikan kaum muslimin yang saya muliakan. Siapa antara Bapak punya buku ensiklopedia akhir zaman? Mudah-mudahan di bawah ada buku tersebut. Hai Bapak Ibu yang kami muliakan, coba lihat di situ. Dajjal ketika muncul nanti, negeri-negeri di muka bumi ini kering. Ya kan? Kering. Oh, udah 3 tahun kok nggak turun-turun hujan. Kering. Maka ketika dia datang, dia demonstrasikan kemampuan-kemampuan yang menakjubkan. Langit menurunkan hujan, negeri-negeri menjadi subur, sungai-sungai mengalir, ya, dan dia membawa gunungan makanan, mengklaim dirinya adalah Tuhan yang disembah selama ini. Maka banyak orang terfitnah dan menjadi penyembah Dajjal. Kan begitu hadisnya. Tetapi Dajjal nanti akan menemukan ada kampung-kampung, ada daerah-daerah dan kawasan yang subur, hijau, tanam-tanam namanya hijau, airnya mengalir, penduduknya penuh dengan rezeki. Ternyata kawasan itu diisi oleh orang-orang beriman, orang-orang yang soleh-soleh dan bertakwa. Maka Dajjal menawarkan diri kepada mereka sebagai Tuhan yang disembah. Orang-orang beriman seluruhnya menolak. Lalu Dajjal pergi dengan kemarahan yang sangat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat itu, ada daerah-daerah, ada kampung-kampung yang subur, airnya mengalir, orang kering di mana-mana, rezekinya melimpah ruah, ternyata isinya orang-orang beriman saja. Pernah dengar istilah saya enggak? Di mana-mana saya ceramah, wujudkan kampung beriman, orang-orang beriman akhir
zaman. Pernah dengar itu? Saya sarankan syarat-syaratnya sesuai dengan panduan Rasulullah, jangan di kota. Jangan buat kawasan orang-orang beriman. Ini perumahan orang beriman, tapi di kota. Jangan di tepi pantai. Karena fitnah akhir zaman adalah berupa banyaknya bencana sehingga pantai-pantai banyak yang terhantam oleh tsunami. Air laut akan naik, ya. Banyak kota-kota di pinggir pantai akan tenggelam. Jangan bersebelahan dengan gunung-gunung berapi. Karena di akhir zaman saking beratnya maksiat dan dosa, gunung-gunung berapi pun akan Allah aktifkan. Ini berbahaya untuk tinggal di dekat sekitar gunung berapi. Rasul mengatakan sebaik iman orang beriman di akhir zaman adalah yang lari ke bukit-bukit, membawa iman mereka, keluarga mereka dan harta mereka, ternak mereka, berarti bukit. Daerah perbukitan yang punya sumber mata air, ya. Daerah itu subur, bawalah keluarga kita, buat perkampungan orang-orang beriman di sana, kapling-kapling lah, itu dia. Saya sarankan kalau ada orang kaya yang beriman, yang punya duit sekian M, cari kawasan itu. Di mana Jawa Tengah ini? Saya di Jawa Tengah sampai hari ini belum mendengar adanya kawasan yang dipersiapkan dan dikapling-kapling khusus untuk orang-orang mukmin yang soleh dan bertakwa yang berhak membeli kaplingan itu dan membuat rumah-rumah mereka di sana. Saran saya dibuat Pak dari sekarang. Hah? Kuburan yang paling aman tuh. Oh, di bukit-bukit kuburan dibuat orang sini ya? Itu orang Cina itu buat. Orang Cina kuburannya di bukit-bukit Pak. Tuh orang Cina aja tahu konsep aman. Kuburannya di bukit-bukit dipilihnya. Jadi begitu kaum muslimin. Nah, kalau untuk saya rekomendasikan untuk Indonesia sebelah timur, saya kemarin udah survei ke sana, ada 300 hektar yaitu di Gunung Malino, ya. Saya sudah lihat ke sana, itu bukan gunung aktif, sumber-sumber mata airnya Masya Allah, walaupun kemarau ini sumber mata air ini tetap mengeluarkan airnya dengan baik. Kawasannya baru 300 hektar, ya. Menurut lurah di sana dan pemerintah setempat, kalau diperluas bisa sampai 3.000 hektar. Nah, saya rekomendasikan Indonesia sebelah timur merapatnya ke sana. Kemudian untuk Jawa, seharusnya Jawa Tengah ada, Jawa Timur ada. Tetapi karena belum saya dengar dan belum tahu saya, maka yang ada sekarang ini baru di Jawa Barat. Jawa Barat itu adalah di Kabupaten Bandung, ya. Saya sebut namanya dengan tempat di sana itu apa namanya? Nagrek, apa namanya? Nagrek, ya. Nah, itu kawasan itu insya Allah oleh PT Hafiz Amanah Indonesia, kawasan itu sudah saya suruh beli ini, dan kapling-kapling biarkan orang-orang beriman yang soleh-soleh yang bertakwa yang merapat kemari, ya, disortir mereka. Ini syarat-syaratnya. Siapapun saya akan bantu Pak, saya akan bantu, saya berikan arahan-arahan, jangan dikatakan ini adalah bisnisnya Uzma. Nggak ada bisnis di akhir zaman ini lagi dah. Kita hanya berbisnis dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bergabung ke sana, merapat ke sana. Tapi sebelum tanda-tanda nyata ada, jangan coba-coba meninggalkan tempat usaha kita, itu kota. Mentang-mentang ini akhir zaman langsung hijrah ke sana, itu nggak benar tuh Pak. Jual rumah, jual tanah, jual usaha, jual mobil lalu pindah ke sana. Situ menung aja lagi di tengah kota, di tengah hutan. Jangan. Sekarang kita siapkan baik rumah-rumah manual kita segala macamnya. Sebelum itu kita kita isi, biarkan pesantren yang mengisinya, ya, bermanfaat, mengalir pahalanya buat kita. Yang kita tetap di kota. Nanti ada tanda-tanda nyata dari Allah dan dari Rasulnya. Bila tanda-tanda itu sudah nampak dan itu dari hadis yang sahih, tidak terbantahkan, maka barulah kita bergerak menuju ke lokasi itu. Apa tanda-tandanya Ustaz? Dari informasi Rasulullah, bintang berekor mengelilingi bumi antara 3 sampai 7 hari berturut-turut, ya. Jika itu sudah kita saksikan, tidak ada satupun manusia di bumi yang tidak bisa menyaksikannya. Kalau itu sudah nampak, barulah kita meninggalkan kota, barulah kita meninggalkan tempat-tempat di mana kita usaha, menujulah ke tempat yang sudah disiapkan. Begitu. Jadi itu tempat-tempat untuk yang aman di akhir zaman. Orang beriman harus berkumpul. Lah Pak, kalau orang beriman, orang bertakwa kumpul satu tempat, selapar-lapar keadaan, mereka lapar nggak kira-kira? Allah jamin rezeki mereka, betul tidak? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu. Kalau suatu qura itu jamak daripada qaryah, kampung-kampung, buat kampung, buat karya-karya, isinya orang beriman yang taat-taat, tak boleh ada maksiat di situ. Sekering apapun negeri yang lain menjelang dajjal keluar, negeri itu dijamin oleh Allah rezekinya. Airnya akan mengalir, mata airnya akan mengeluarkan air, tanahnya akan subur, rezekinya akan melimpah.
karena isinya orang yang beriman yang bertakwa. Saya buat kaplingan di mana di pesantren saya Pak Ikumbuh Sumatera Barat. Saya buat kaplingan. Tapi sayangnya tanah kami tidak luas. Hanya 40 hektar buat kaplingan. Luas. Jadi itu pun saya sortir. Dari awal saya buat perjanjian, jika tidak memenuhi syarat atau ada pelanggaran dari 17 syarat ini, bapak berkenan, ibu berkenan, kami keluarkan kembali. Siap Ustaz. Yang penting sekarang Ustaz nilai aja kami nanti. Oke, tantangan. Tetap selesai. Mereka kami tukaran Pak, nggak jual beli sifatnya kami. Ya, 10 kali 10 maka emasnya sekian. Kami tukaran. Dia punya emas, kami punya lahan. Silakan. Sertifikat kita kasih ke dia bahwa ini tanah sudah milik kamu. Dan kita sarankan dia untuk segera bangun. Kamu tak boleh dulu pindah kemari sampai tanda-tanda cita Rasulullah terjadi. Kamu langsungkan, bapak ibu langsungkan ke aktivitasnya di kota-kota, di tempat biasa. Ketika sudah positif terjadi huru-hara, kekacauan segala macamnya, pindahlah. Lalu sementara ini bagaimana? Pesantren, wakafkan penggunanya untuk pesantren, untuk santri, untuk guru, tempat belajar, untuk tamu-tamu segala macamnya. Oh baik Ustaz, baik Ustaz. Nah begitu. Nanti kalau ketahuan mereka ternyata melanggar salah satu di antara nota kesepakatan yang ada, memang kita kembalikan lagi. Ya, kamu tak layak bergabung dengan kita. Ya, karena kita tidak ingin ada ahli maksiat di tengah-tengah kita. Kita tidak izinkan ada ahli maksiat di tengah komunitas itu, Pak. Ya, nah inilah nanti yang ditemui oleh Dajjal dalam keadaan masih subur, tanahnya gembur, rumput-rumputnya hijau, airnya banyak mengalir dan rezekinya melimpah. Karena Allah yang menjamin, begitu ya. Jadi di akhir zaman solusinya itu, ya. Jadi kalau untuk sekarang ini memang yang baru ada itu, yang baru saya rekomendasikan. Tapi saya berharap setiap provinsi ada hendaknya tempat-tempat itu, ada. Nah di Solo ini kan banyak orang beriman yang soleh-soleh dan bertakwa. Tinggal tawarkan pada mereka. Tapi jangan jadikan ini bisnis kayak kampung kurma yang kita dengar itu. Ini jadikan sebagai bisnis nipu orang, bodong. Jadi saya sarankan Bapak Ibu, lihat lokasinya, lihat surat-suratnya. Benar ada lokasi ini memenuhi syarat-syarat dan ada ulama yang memang dipersiapkan untuk tinggal di tengah-tengah kita. Itu kalau sudah nampak syarat-syaratnya itu tadi baru Pak transaksi terjadi. Jangan sampai hanya lihat di YouTube, baca di media sosial, dengar ikuti beritanya di media sosial, kemudian langsung saja transfer dana. Bapak sudah melakukan pelanggaran dalam akad jual beli, ya dalam muamalah. Maka jangan salah kalau Bapak ditipu orang. Ya. Kalau bagi saya ini masalah iman, masalah penyelamatan agama, penyelamatan iman, nyawa, harta, kehormatan di akhir zaman, jangan kita tanggung-tanggung, jangan main-main. Kalau memang ada dana, persiapkan betul ke Palestina. Kalau tak ada ya di Indonesia dengan cara seperti itu.